warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Hari ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita mengejar jam tayang tapi bisa mendapatkan uang. Menarik bukan? Ya. Ini adalah kerja yang sangat produktif. Apalagi jika kita disiplin dan punya manajemen waktu, setiap harinya menyempatkan diri untuk berinvestasi agar kita bisa mendapatkan passive income di kemudian hari. Kita langsung ke tutorial. Pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah menyiapkan email yang akan digunakan. Email utama, email tumbal, itu bebas. Yang penting teman-teman tidak lupa kata sandinya, karena email ini akan kita gunakan untuk selamanya. Oke, jika email teman-teman sudah siap, langkah kedua kita perlu mendaftar. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 situs yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang sudah familiar dengan ketiga situs ini. Ya, ini adalah web atau situs pemendek link, short link. Nah, apa hebatnya link ini? Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kita langsung salin. Yang pertama, saya copy. Saya langsung menuju. Ya, sudah saya salin di sini. Teman-teman bisa lihat savelinku.com. Ini adalah web lokal buatan anak bangsa. Kita langsung sign up karena kita belum punya akun. Nama ini sifatnya bebas. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan nama asli juga tidak masalah. Saya ingin buat nama depan untuk contoh. Nama pengguna Surel, karena ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya ganti dulu biar enak ya. Emailnya, ini yang tidak boleh salah, karena saya menggunakan email ini, jadi saya harus tahu emailnya. Oke, karena saya sudah tahu emailnya, maka bisa saya ketikkan di sini. Ingat ya teman-teman, untuk email jangan sampai salah ya, pastikan dulu, tidak usah terburu-buru. Ya, seperti biasa teman-teman, baiknya teman-teman nonton tutorialnya itu sambil nyiapin kopi. Kondisinya harus fresh ya, biar nggak pusing. Untuk passwordnya, saya sarankan semua akun ini satu password. Agar apa? Agar kita itu tidak perlu repot-repot mencatat, jadi ingat satu password untuk semua ya. Saya juga menggunakan password yang sering saya gunakan, jadi kemungkinan untuk lupanya itu sangat sedikit. Oke, kita pilih negara kita. Ya, bebas sebenarnya, tapi karena kita dari Indonesia, kita harus menggunakan Indonesia. Harus bangga dong. Kemudian kita isi captanya, kita submit. Oke, nama pengguna sudah pernah digunakan. Kita mesti merename nama kita. Mungkin perlu saya tambahkan angka. Ya, aman. Saya simpan saja karena mungkin saya akan login berkali-kali di sini. Oke, teman-teman, kita ke Gmail. Ya, kita verifikasi ya. Nah, ini teman-teman, kita klik saja. Nah, artinya yang ini boleh kita close. Ini ya teman-teman. Oh, kita sudah masuk. Dashboardnya langsung dihadapkan dengan logo dolar. Wah, menarik bukan? Tapi sayang, pendapatan kita masih 0. Nah, langkah yang kedua, kita daftarkan semua email, kita daftarkan semua email kita tadi ke link yang sudah saya sediakan. Nanti akan saya salin linknya.
di link deskripsi. Baik, kita langsung saja ke sini. Ini ya tampilannya. Kita sign up. Oke. Nah, untuk yang ada Tifal, ini kita bisa langsung login atau mendaftar dengan Google, lebih simpel. Ya, tinggal klik-klik, selesai. Ini ya teman-teman, bisa dilihat semuanya itu dashboardnya ada ada kolom earning kita. Kemudian yang terakhir, kita sign up juga, save link ID. Sama dengan ada Tifal, save link ID juga bisa sign up menggunakan email langsung tanpa perlu manual mengetikkan username. Oke teman-teman, sekarang kita sudah punya tiga akun short link, pemendek link. Setelah kita punya 3 akun pemendek link, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan berikutnya, kita mencari link untuk kita pendekkan. Link apa saja? Boleh YouTube teman-teman, boleh gambar di internet, boleh juga file di Google Drive yang mungkin nanti akan dibagikan. Nah, saya akan menggunakan link channel YouTube saya dan sudah saya siapkan di sini. Saya langsung salin. Teman-teman tidak perlu melakukan cara yang sama, boleh menggunakan link apapun. Nanti akan saya contohkan. Oke, sebelum saya pastikan link saya di sini, saya akan contohkan. Misalnya, teman-teman ketik saja apa? Kucing. Kita ke gambar. Nah, ini tinggal teman-teman salin linknya. Kemudian kita ke sini, pastikan di sini. Karena saya memakai link YouTube saya pastikan link YouTube saya di sini. Kemudian saya klik shorten. Nah, ini teman-teman. Saya sudah punya ya. Nah, ini saya kopikan. Oke. Kemudian teman-teman, kita tidak selesai di sini. Ini link semawur ini di YouTube, di Facebook bisa dianggap spam. Kemudian bagaimana caranya agar ini tidak dianggap spam? Kita perlu mengganti link ini atau kita bungkus. Saya biasanya membungkusnya menggunakan bit.ly. Nah, daftarnya juga gampang. Kita tinggal sign up menggunakan akun email kita. Kalau ada seperti ini teman-teman, tidak usah khawatir, klik aja di sini. Nah, ini kita bisa langsung bergabung dengan menggunakan akun Gmail. Jadi Gmail itu sangat banyak kegunaannya. Oke ya, kita tinggal buat akun bit.ly yang baru. Kemudian kita pilih. Sebentar ya teman-teman. Seperti biasa, jaringan saya ya kurang begitu cepat ya. Kita pilih yang untuk personal ya. Ini juga bebas. Kemudian saya biasanya memilih menggunakan offline campaign. Kita save. Kita create. Tadi sudah kita salin, copy, kemudian kita ke sini lagi, kita pastikan di sini. Kemudian kita create. Oke, ini adalah link yang sudah kita pendekkan. Langkah selanjutnya kita copy linknya. Nah, apa yang teman-teman perlu lakukan? Teman-teman pergi ke Notepad, catat di sini teman-teman. Nah, kasih namanya tadi, biar kita tidak bingung. Save link to. Pastikan di sini. Oke. Kemudian sekaligus saja kita buat nama untuk yang selanjutnya. Tadi kita juga punya save link ID.
Yang ketiga, add T-file. Jika sudah selesai teman-teman, kita pergi lagi ke save link ID, kita salin lagi link yang sudah kita siapkan, bebas ya, link apapun itu. Kita pastekan di sini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak mau ribet, harus ke Bitly lagi, diperpendek lagi, ribet, ini saja yang mau disalin juga tidak masalah. Tinggal kita copy. Lalu kenapa saya menggunakan metode dibungkus menggunakan Bitly atau yang lainnya? Karena jika kita share ke Facebook, ke YouTube, mungkin beberapa link ini akan dianggap spam. Oh, salah, ada T-file. Save link ID, kita paste di sini. Sekarang yang terakhir adalah akun yang ketiga, ada T-file. Add T-file ya. Ini ya, your link. Ya teman-teman, tinggal klik di sini. Kita belum punya link, kita harus buat tautan baru. Di sini, kemudian kita ambil link kita tadi, kita copy, kita pergi lagi ke Chrome kita pastekan di sini, kita perpendek. Oke teman-teman, ini ya, saya copy, saya tidak perpendek ke Bitly, saya langsung ke Notepad, saya salin di sini. Jadi kita sekarang sudah punya 3 link di 3 akun yang berbeda. Kita save dulu. Untuk namanya bebas ya teman-teman, silahkan dikasih nama apapun itu ya, untuk contoh. Sudah saya save, mau ditaruh di dashboard, mau ditaruh di desktop juga bisa ya teman-teman. Simpannya tinggal diganti ke desktop kan, sini. Oke, kita klik save. Oke teman-teman, kita sudah simpan. Langkah selanjutnya, teman-teman perlu membuat RDP. Kenapa harus dibuat RDP? Itu sebenarnya pertanyaan yang perlu saya jawab juga. Jadi, semua link ini hanya bisa menghasilkan 1 kali klik itu sekitar $100, bergantung CPM di negara yang kita pakai IP-nya. Nah, jika kita terus-menerus melakukan klik di jaringan kita, itu tidak mungkin bisa, hanya berlaku 1 kali. Kalau teman-teman tidak percaya, kita buktikan. Sekarang kita sudah punya link. Kita bisa lihat di sini, my link. Ini link yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Kita copy, kemudian kita coba di jaringan kita yang sekarang. Kita pastekan di sini. Kita lihat dulu ke dashboard, penghasilan kita 0. Apakah bekerja? Kemudian kita enter. Nah, teman-teman, jika dia keluar download seperti ini, artinya langsung bisa. Beberapa kejadian dia tidak keluar. Jadi bagaimana cara mengakalinya? Teman-teman pastekan lagi di sini yang tadi, terus di enter lagi. Ini teman-teman, kita klik saya bukan robot. Klik, lanjutkan. Nah, yang ini tutup aja ya teman-teman. Biasa, namanya short link, pasti ada iklannya. Dari iklan tersebutlah kita dibayar. Kemudian kita klik dapatkan tautan. Nah, langsung ke YouTube kita. Nah, ini kan masuk ke traffic ya teman-teman. Nah, kalau ini di RDP kita bisa langsung push, bukan? Makanya saya bilang, saya kasih judul ini trik mengejar jam tayang tapi dapat $. Bukan check clickbait ya, saya tidak bohong. Kita bisa buktikan di sini. Sekarang kita pergi ke save linkku, kita refresh. Nah, kita lihat tidak masuk kan? Tuh. Nah, sekarang kita coba ke RDP. Jadi kita buat RDP dulu teman-teman. Seperti biasa, kita buat RDP lewat Quick Lab. Ya, saya suka sekali ya menggunakan RDP lewat Quick Lab ini karena spesifikasinya sangat besar dan lebih stabil. Dan yang paling menguntungkan karena kita bisa mencari uang lewat RDP.
Ya, kita harus menunggu 1 menit. Ya, 1 menit lumayan untuk istirahat atau sambil ngecek pekerjaan yang lain. Jadi memang kita harus terbiasa dengan multitasking agar pekerjaan kita itu bisa kita lakukan secara serempak atau produktivitas kita itu lebih tinggi ya teman-teman. Ya, sembari saya menunggu ini, saya akan sedikit menjelaskan. Jadi, shortlink itu ada banyak teman-teman semua. Ratusan dari dalam dan luar negeri. Jadi, yang saya contohkan tadi itu hanya salah satu. Lalu kemudian kenapa saya menggunakan 3 link tersebut? Karena menurut saya itu CPM-nya yang relatif tinggi dan iklannya itu semuanya itu tidak ada yang senonoh. Semua iklannya itu relevan, tidak ada iklan-iklan yang ya 18 plus, makanya saya suka. Dan withdraw-nya bisa menggunakan Oppo dan Dana. Ini kalau begini teman-teman, ini tidak bisa kita pakai. Jadi saya harus balik lagi, saya harus cari RDP yang lain. Oke, kalau membuat RDP untuk mencari dolar tadi, kita tidak perlu yang 1 jam, 1,5 jam, yang 30 menit pun cukup. Karena ketika sudah selesai untuk diklik-klik, ya kita bakal tutup RDP-nya dan buat baru dan lakukan berulang-ulang. Oke, saya akan coba yang ini teman-teman. Oke. Saya tidak tahu kenapa gagal. Kita coba yang lain, gak usah khawatir. Biasanya gagal itu karena tidak muncul seperti ini ya teman-teman. Recaptanya itu tidak keluar. Tapi ada juga yang bisa. Jadi mungkin ya mereka juga labil ya. Nah, agar teman-teman terbiasa, oke, sepertinya saya mesti keluar dulu ya teman-teman. Saya harus login lagi. Oke teman-teman, agar teman-teman terbiasa, langkah ini harus sering-sering diulang. Kenapa? Jadi agar kecepatan kita itu, mobilisasi kita itu dalam membuat RDP, membuat link, mengklik itu semakin cepat. Semakin cepat kita bekerja, hasil yang kita dapatkan semakin banyak. Nanti kita akan hitung-hitung secara kasar. Apakah worth it cara ini untuk dijadikan sebagai pekerjaan atau hanya sekedar mengisi waktu luang? Oke. Sepertinya saya tidak bisa menggunakan akun yang ini. Mungkin ada gangguan, jadi saya coba untuk yang lainnya. Oke teman-teman, kebetulan saya punya akun lumayan banyak, Tumbal. Akun Tumbal itu teman-teman bukan hanya digunakan untuk sekedar menambah jam tayang. Ada banyak kegunaan Gmail. Jadi teman-teman tidak rugi membuat banyak Gmail. Mungkin sekarang teman-teman berpikir hanya sekedar untuk menambah jam tayang karena kita hanya fokus mengejar jam tayang, tapi nanti mungkin kita punya pengetahuan lain yang bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih menarik. Oke, kita ke beranda, saya langsung saja. Saya random pilih yang mana. Nanti kalau saya tidak bisa, baru saya pilih yang ke virtual mesin. Semoga saja yang ini tidak gagal ya. Traffic light. Oke teman-teman, alhamdulillah berhasil. Kita salin sandinya seperti biasa. Kita klik kanan, kita buka di penyamaran. Lalu kita pastekan sandinya di sini. Oke, ini ya yang tadi ya. Kita lanjutkan.
seperti biasa ya teman-teman. Klik menu ini, Compute Engine, PM Instance. Kita buat baru, kita buat mesin yang baru. Ya, teman-teman sabar ya kalau nonton tutorial saya, karena lumayan panjang ya. Saya juga takut kepanjangan, tapi kalau saya potong-potong, takutnya juga ada informasi yang tidak sampai kepada teman-teman semua. Oke, namanya bebas. Kita cari yang kencang, kita pilih saja di Los Angeles. Kemudian kita mesin tipenya kita ganti 4 CPU 32 RAM-nya. Kita ganti Windows Server karena kita terbiasa menggunakan Windows. Data Center 2019 karena itu yang paling stabil ya teman-teman. Kita pilih bootnya SSD. Oke, jangan lupa dicentang. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini lagi menyiapkan ya. Jadi kita sedang pesan satu komputer dengan kapasitas 32 GB RAM-nya. Kalau kita beli, ya mungkin mengeluarkan budget yang tidak sedikit, dan tidak mungkin kita beli lagi. Jadi membuat mesin virtual itu sangat membantu sekali, dan banyak sekali kegunaannya. Bukan hanya untuk mengejar jam tayang, mencari uang, kita bisa menggunakannya untuk hal-hal lebih produktif lainnya. Kita download teman-teman. Nah, saya taruh aja di sini, ingat namanya ya. Oke, sekarang kita salin passwordnya. Kita buat dulu username-nya, kita tidak perlu lagi karena kita sudah download. Yang kita perlukan adalah sandinya atau passwordnya. Oke, kita salin teman-teman. Kita langsung menuju ke RDP yang sudah kita download tadi. Ini ya, langsung kita klik. Oke, kita konekkan. Jika gagal, tidak masalah, kita klik lagi. Biasanya bisa sampai 3-4 kali. Oke, gagal. Kita klik lagi. Oke, mungkin dia perlu 3 kali klik. Ya, berhasil ya. Kita salin passwordnya di sini. Oke, remember jangan lupa. Tapi kalaupun tidak masalah karena ini hanya untuk sekali pakai. Tapi saya sarankan remember saja. Oke teman-teman, kita sudah punya satu RDP. Ini kita boleh close. Oke, seperti biasa kita setting dulu RDP-nya agar kita bisa menggunakan server yang ada di RDP ini. Ya, RDP itu sekali lagi tidak bergantung kepada perangkat, tapi bergantung kepada jaringan kita. Jadi untungnya menggunakan RDP mengejar jam tayang itu, kita tidak boros data karena yang digunakan bukanlah jaringan kita, melainkan server yang tadi kita pilih. Jadi data kita itu hanya dipakai untuk mengakses RDP ini. Selebihnya ya kita tidak memakai internet kita karena kita memakai internet luar negeri. Oke, sudah off, artinya saya sudah bisa menggunakannya. Saya tutup, saya unduh Chrome dulu. Oke, saya close yang ini.
Saya kembali lagi ke sini. Kemudian tadi saya sudah punya linknya, ini ya teman-teman. Nah ini saya salin aja semua seperti ini, nggak masalah. Atau mau disalin menggunakan notepadnya juga tidak masalah. Kemudian saya ke RDP lagi. Oke. Oke, kita salin di sini ya teman-teman. Ini ya. Ini link kita teman-teman. Link yang ingin kita jadikan duit. Oke, sekarang kita sudah punya satu browser Chrome. Untuk memastikan apakah bekerja, saya perlu membuktikannya dengan cara ke dashboard. Pendapatan saya 0. Saya sudah refresh 0. Saya juga ke sini. Saya refresh 0. Saya juga ke sini. Ke statistik. Saya refresh juga 0. Nah, kita harus buktikan apakah masuk ke 3 akun ini. Bagaimana caranya? Ya, kita langsung ke RDP. Saya salin satu-satu. Pertama, save link. Oke, saya salinkan di sini. Saya pastekan. Ini teman-teman, seperti tadi. Kalau disuruh ngisi, ya kita harus isi ya. Tidak ada parking meter, kita skip. Ya, oke. Ya, ini namanya kerja untuk diri sendiri. Jadi kalau kita rajin, ya dapat banyak. Kalau nggak rajin, ya nggak dapat apa-apa teman-teman. Memang ini sangat menguji kedisiplinan kita, juga manajemen waktu. Oke, linknya sudah masuk. Harusnya kita juga dapat penghasilan dari sini. Oke, kita langsung buktikan. 0 teman-teman. Saya refresh. Nah, teman-teman bisa lihat yang dari 0 menjadi 0,008. Oke, sekarang kita ke menarik, atau bahasa Inggrisnya itu withdraw. Nah, berapa konversinya? Ini teman-teman, 108 perak. Ini bergantung CPM, nanti kita kali-kalikan. Langkah kedua, kita selesaikan dulu. Sekarang kita ke save link ID. Kita salin lagi teman-teman. Kita pastekan, salah. Kita pastekan. Oke, I am not a robot. Kita ke sini teman-teman. Ini di close saja. Ya, namanya juga short link, pasti banyak iklannya. Tapi kita harus pintar-pintar cari iklan yang jangan sampai menambah dosa ya teman-teman. Dan pastikan juga short link itu tidak scam. Apa maksudnya tidak scam? Semuanya itu membayar. Nah, semua link ini terbukti membayar. Ya, karena saya sudah pernah withdraw ya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Tapi juga saya langsung buktikan, langsung sudah masuk ke linknya. Dan apakah juga bertambah? Kita tadi ke save link ID. Teman-teman bisa lihat penghasilannya 0. Tanggalnya juga ada. Sekarang saya refresh. 8. Bertambah bukan? Dan ini CPM-nya teman-teman. $8. Tinggi ya, tinggi. Oke, sekarang kita yang terakhir. Ketiga, 0 juga teman-teman. Sekarang kita lakukan cara yang sama berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Teman-teman estimasikan dalam 1 jam itu bisa membuat berapa RDP dan berapa link yang bisa teman-teman salin. Pastikan di sini. Kita nanti akan hitung-hitung ya teman-teman. Tapi kita selesaikan dulu yang ini, step by step. Kita klik continue. Ini teman-teman penampilannya, mungkin saya perbesar aja ya. Nah ini teman-teman, saya get link. Oke. Nah, salah saya tadi. Yang ini di close saja teman-teman. Ini ya, di bawah dia teman-teman. Teman-teman, silakan riset short link terbaik yang menurut teman-teman memiliki CPM yang tinggi. Saya merekomendasikan 3 ini, bukan berarti harus mengikuti saya. Ada banyak sekali short link, bahkan ratusan teman-teman.
Oke, sekarang kita buktikan lagi. Kita kembali ke komputer kita. 0. Sekarang kita refresh. Ya, 50 teman-teman. Lebih tinggi. Oke, sekarang kita kali-kalikan. Kalkulator. Oke, kita kalikan 0,0050 kali dolar, ya 14.000. Kita sepakati saja 14.000. Oh, lebih rendah daripada kedua tadi, 70 rupiah. Oke, 70 rupiah teman-teman. Yang ini kita sudah lihat tadi kan, 108 perak. Nah, seandainya teman-teman punya 10 akun Gmail dan teman-teman punya 10 short link, teman-teman bisa kalikan 10 kali 10 100. 100 link 1 RDP. Jadi 1 kali buat RDP, teman-teman anggaplah rata-rata semua CPM-nya itu 100 perak. 100 perak. 100 perak. Kita tadi sudah punya 10 short link. Bebas short link apapun itu, pastikan dia membayar, tidak scam. Dan kita punya 10 akun, artinya kan kali 100. 100 perak dikali 100 teman-teman. 10.000. 1 kali membuat RDP kita dapat 10.000. Ya, 1 kali membuat RDP. Tapi capek mengklik. Tujuan kita mengklik juga untuk mengejar jam tayang. Atau kita memang menyediakan waktu khusus. Ya, mungkin memang harus terbiasa bangun di awal waktu. Setelah subuhan langsung mengerjakan ini, cukup 1 kali membuat RDP, kemudian nanti malam sebelum tidur, jadi 1 hari sudah 20.000 teman-teman. Memang uangnya tidak langsung 20.000 di 1 akun, jadi masuknya ke semua akun, tapi kita kalkulasikan pendapatan kita keseluruhan itu 20.000 1 hari. Withdrawnya itu juga harus menunggu minimal $3. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana cara withdrawnya. Ini kok nggak ada ya, kita tahu statistik pembayaran. Nah ini teman-teman, pembayaran. Oh kenapa ini? Nah, oke, yang ini ke error. Kita ke sini teman-teman. Penarikan, teman-teman bisa lihat, kita bisa menarik uang kita. Itu tidak hanya tidak menggunakan PayPal, tapi juga bisa menggunakan Dana. Kemudian, oh wajar ya. Maaf ya, kita ke profil. Kita juga bisa menggunakan Oppo Dana nih, minimal $3. Mudah bukan? Sangat mudah teman-teman. Nih, sama saja teman-teman. Semua withdrawnya sangat mudah menurut saya. Tidak perlu repot-repot menggunakan PayPal. Dana Indonesia. Tinggal kita masukkan nomor dana kita dapat uang. Teman-teman tinggal melakukan langkah ini berulang-ulang. Oke. Karena saya takut, itu kan kebetulan 1 kali percobaan berhasil. Oke teman-teman, kita buktikan lagi. Apakah bertambah atau tidak? 50, $8, $8. 0,008. Nah, kita buktiin lagi teman-teman, bekerja atau tidak. Karena kita sudah selesai, kita kan hanya perlu, kalau kita sudah selesai tinggal kita close kan. Kita tidak perlu mengejar jam tayang karena tujuannya untuk mengejar dolar. Atau strateginya begini teman-teman, menyiapkan 3 akun untuk RDP, 2 dipakai untuk RDP teman-teman. 1
satu untuk dolar. Jadi sebelum mengejar dolar, karena ada kepentingan mengejar jam tayang, buat dulu 2 ini. Nah, ini kan durasinya 1,5 jam. Nah, menunggu ini selesai, teman-teman bisa buat satu akun ini berkali-kali, bukan? Nah, itu yang namanya multitasking tapi produktif. Ada sibuk itu yang produktif, ada kesibukan itu juga tidak produktif. Ya sibuk aja tapi tidak dapat apa-apa. Kita coba maksimalkan waktu kita. Seperti pepatah dulu bilang kan, 1 kali dayung 2 pulau terlampaui. Nah, sekarang kita pakai istilah itu. Oke teman-teman, saya ingin buktikan yang tadi teman-teman. Karena kita sudah pakai, kita close dan kita pergi lagi ke RDP kita. Kita juga sudah selesai, kita akhiri. Kita build ulang, kita buat baru teman-teman. Nah, kok bisa kita bisa mendapatkan uang lewat RDP? Sebenarnya bagaimana cara kerja shortlink tersebut? Jadi teman-teman, shortlink tersebut bisa kita bagikan ke forum-forum tertentu. Nanti mungkin akan kita bahas next selanjutnya, tapi kita fokus kepada RDP. Semua orang yang mengklik itu dengan IP yang berbeda akan masuk sebagai traffic. Jadi trafficnya itu pilot. Ketika kita menggunakan satu IP berkali-kali kita klik, meskipun kita buat link yang berbeda-beda di satu akun, tidak bisa teman-teman. Karena yang mereka baca itu adalah perangkat kita dan IP kita. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan buktikan. Atau teman-teman ingin mengakali dengan cara menggunakan VPN di HP. Tapi masalahnya, shortlink tersebut tidak bekerja ketika VPN itu hidup. Maka kita menggunakan RDP. Atau teman-teman ingin mengakali dengan cara seperti ini. Berspekulasi, kalau begitu gampang. Tinggal mode pesawat di HP, hidupkan lagi, IP-nya berbeda. Tapi tetap saja dia tidak mau teman-teman, karena perangkatnya masih terbaca. Makanya kita menggunakan RDP. Ya, karena kita belum bisa menyebar link dan belum diklik oleh semua orang. Atau nanti teman-teman mau membuat forum 10.000 orang mungkin dalam satu grup, silakan. Tapi menurut saya, jika kita memang punya mobilitas yang tinggi, menggunakan RDP ini adalah cara yang paling efektif. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Seperti biasa, ya, nanti boleh teman-teman skip saja bagian-bagian yang tidak penting di tutorial saya. Ambil saja bagian-bagian terpenting menurut teman-teman. Tapi, kalau teman-teman merasa informasi ini perlu teman-teman ketahui, ya jangan di skip-skip, agar teman-teman juga paham. Oke, kita sudah membuat 2 RDP. Sebenarnya ini kalau tidak sambil buat tutorial, saya bisa percepat. Mungkin 1 jam saya bisa buat 5 RDP. Dengan metode yang tadi kita kali-kalikan dengan hitungan sederhana, kita punya 10 akun dan 10 shortlink, maka kita punya 100 shortlink, bukan? 100 kita kali 100 perak, 10.000, 5 kali buat, ya 50.000. Ya, kalau orientasinya hasil, harusnya kita bisa lebih, bukan? Mungkin kita bisa buat 20 satu hari. Tapi kalau kita adalah orang yang punya kesibukan, punya pekerjaan utama, jadikan ini sebagai tabungan, investasi. Investasinya bukan berupa uang, tapi investasi waktu. Ya tinggal kita kali-kalikan aja, 1 bulan mungkin hanya 300.000. Lumayan untuk bayar uang wifi kan? Atau untuk beli paket data. Jadi mungkin persepsinya dulu ya harus diluruskan. Jangan menyepelekan uang yang sifatnya 100 perak, 200 perak. 1 tahun juga bisa jutaan, bukan? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Saya pilih masih sama nih. Apakah bekerja? Kita pilih kota yang sama. Ya, jadi mau pilih kota yang sama pun pasti bekerja. Kenapa? Karena IP yang kita gunakan berbeda, teman-teman. Oke, saya percepat saja. Saya mungkin hanya contohkan 2 RDP ya. Saya hanya ingin membuktikan apakah cara ini bekerja. Ya mungkin teman-teman yang selama ini bermain shortlink, bagaimana caranya kan mendapatkan traffic yang banyak, klik yang banyak. Ya kalau yang kita sebar itu bukan link yang sifatnya itu memang bermanfaat, kecuali kita menyebarkan link yang memang orang lain itu butuhkan. Misalnya nih teman-teman, salah satu triknya teman-teman itu membuat template
atau undangan digital melalui PPT. Teman-teman edit sedemikian rupa, kemudian teman-teman bagikan gratis dengan cara ya mereka harus mendownloadnya sendiri, pasti dengan cara mengklik link yang sudah teman-teman buat. Mungkin dengan cara demikian dan dengan ditambah lagi teknik copywriting, ya mungkin banyak orang yang mengklik. Nah, metode itu bisa teman-teman pakai, atau teman-teman adalah orang yang bisa membuat apa, silakan pakai dan sebar ke grup Facebook mungkin, atau ini sepengetahuan saya, untuk save linkku itu dia tidak bekerja di WhatsApp. Jadi ketika teman-teman sebar ke WhatsApp, dia tidak mau. Nah, tapi ketika sudah teman-teman bungkus menggunakan Bitly, dia tetap mau teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Saya ambil dulu passwordnya. Ya, mungkin untuk tutorial ini kita hanya fokus ke RDP-nya, kegunaan RDP-nya. Ini salah satu kegunaan RDP-nya. Saya ingin membahas sisi RDP-nya, bukan sisi bagaimana caranya mendapatkan uang melalui shortlink. Untuk tutorial bagaimana cara mendapatkan uang di shortlink mungkin akan kita bahas di kesempatan berikutnya, teman-teman. Ya, kita tunggu teman-teman ya. Oke, jadi saran saya teman-teman bisa langsung buat sekaligus 3 RDP dalam waktu bersamaan, tidak masalah. Ya pasti memang butuh 3 akun, tapi tidak masalah. Fokus buat RDP dulu 3, baru nanti masukkan semua linknya, klik, mati 3, buat lagi 3. Pasti lebih cepat teman-teman, karena ini adalah kepentingan untuk sekedar tutorial. Jadi ya pasti lebih lambat. Seperti biasa teman-teman, kita setting dulu. Oke, langkah selanjutnya kita unduh Chrome. Oke, kita salin linknya yang tadi sudah kita buat ya. Nah, kita salin lagi. Oke, sekarang kita fokus ke link short link kita 50 50 5 8 8. Oke teman-teman, apakah bertambah? Oke, saya refresh sekali lagi karena takutnya ini dianggap cek clickbait atau hoax, atau hanya sekedar kepentingan konten. Ya, maka saya harus buktikan teman-teman. Nah, masih sama, belum berubah. Oke, kita sudah punya satu Chrome. Kita pergi ke Notepad. Nah, ini kan kerjanya gampang teman-teman. Teman-teman itu hanya satu kali buat link untuk selamanya. Jadi langkah pertama nanti kalau teman-teman mau coba, ya udah buat saja link sebanyak mungkin dan jadikan database-nya juga serapi mungkin, disimpan sebaik mungkin dan bisa diakses semudah mungkin. Jadi kalau punya 100 link, nggak perlu capek-capek buat link, cukup satu kali bisa digunakan selamanya. Yang perlu teman-teman buat berkali-kali itu adalah RDP-nya teman-teman. Itu yang perlu teman-teman buat. Nanti kalau teman-teman sudah bisa trik yang lain gimana caranya mendapatkan uang banyak dari short link hanya dengan cara sebar, ya itu lebih bagus karena teman-teman tidak perlu lagi melakukan buat RDP, klik sendiri. Nah, namanya juga kerja, wajar kalau capek kan. Oke, jadi kalau teman-teman tanya apakah, nah kalau seperti ini teman-teman, maaf ya, kalau seperti ini bagaimana cara mengakalinya? Kita klikkan lagi di sini. Nah, pasti nanti ya baru keluar nih. Oke, saya lanjutkan pembicaraan yang tadi. Jadi kalau teman-teman tanya apakah
CPM ini jauh lebih besar daripada YouTube? Iya. 100 perak kali 1000 view itu sama dengan 100.000 teman-teman. Sedangkan teman-teman tahu YouTube itu dengan CPM Indonesia, setiap 1000 view itu hanya mendapatkan uang sekitar 4.000 per satu iklan. Jadi jelas lebih besar daripada YouTube. Tapi PR-nya bagaimana caranya link kita diklik banyak orang. Itu adalah PR kita. Oke, kita tadi ke save linkku. Teman-teman bisa lihat tampilan bulan ini baru 1. Tadi sudah saya klik di RDP yang kedua. Apakah berubah teman-teman? Oke, kita buktikan. Ya, ternyata tidak berubah yang ini. Nah, saya pernah mendapatkan kejadian seperti ini teman-teman. Kenapa tidak berubah? Ternyata bukan tidak berubah teman-teman. Ternyata saya itu salah melihat. Maksudnya gimana? Karena saya itu ke dashboard teman-teman. Jadi untuk membuktikannya itu agar dia akurat, kita perlu kalibrasi dengan cara kita melihatnya bukan di dashboard teman-teman, tapi di menarik atau withdraw. Nah, ini teman-teman. Bertambah kan? Artinya cara ini bekerja dan efektif. 200 perak. Berarti teman-teman sehari bisa 50.000. Dan dapat juga jam tayang. Mudah bukan? Oke, kita buktikan yang kedua. Tampilan dashboard masih sama, satu tampilan. Kita langsung buktikan teman-teman. Oke, save link ID. Kita pastekan di sini. Ingat ya teman-teman, link apapun itu, kalau teman-teman ada kepentingan link lain, ya silakan menggunakan link lain. Tidak mesti harus menggunakan link YouTube karena tidak punya YouTube misalnya kan, atau juga bisa linknya dipastekan di deskripsi YouTube. Jadi ketika masuk ke YouTube kita klik juga di sini. Itu semua bergantung teman-teman mana, atau gunakanlah cara yang menurut teman-teman paling mudah dan paling efektif. Tidak ada ketentuan baku. Ini hanyalah tutorial yang sifatnya juga berbagi dan mengedukasi teman-teman. Bukan berarti saya lebih tahu, kebetulan saya hanya tahu lebih awal. Oke teman-teman, kita sudah selesaikan yang kedua. Kita sekarang buktikan dengan cara kita refresh teman-teman. Ya, bertambah. Terbukti ini bekerja teman-teman. Kita lanjutkan link yang ketiga. Oke. Nah, teman-teman sudah lihat sendiri ya. Kita sudah punya uang. Ya, anggaplah saya cuma membuat 2 akun tadi. Artinya sekarang saya sudah punya uang 400 perak, hampir mendekati 1000. Ya, 1000 rupiah kalau ditabung lumayan juga ya. Oke, kita get link. Nah, sudah masuk ke YouTube ya. Nah, sekarang kita buktikan lagi. Yang terakhir, ini yang terakhir teman-teman. 50, 0,5, 100 teman-teman. Tuh, bertambah bukan? Nah, karena saya sudah buktikan dan teman-teman juga sudah lihat buktinya, versi tutorialnya. Sekarang giliran teman-teman. Silakan buktikan sendiri, ikuti langkah-langkahnya yang seperti yang sudah saya contohkan, dan buktikan sendiri. Tapi ini kembali lagi kepada teman-teman. Mau menggunakan ini hanya sebagai informasi, atau mengambil kesempatan ini untuk dijadikan passive income atau bahkan pendapatan. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial kali ini. Saya harap bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.